Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah dimulakan Allah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi nikmat dumateng kita arupi nikmat sehat. Sehat gini iki Bapak Ibu? Diparingi nikmat sempat. Alhamdulillah di kesempatan kalau ini di WA jadwale hari ini Pak. Insya Allah. Alhamdulillah diparingi kesempatan saged sowan datang Bapak Ibu sedaya. Yang ketiga diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengikuti kajian-kajian dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, karena ini materinya adalah materi kita selesai bulan Dzulhijjah, maka kita akan masuki bulan apa? Muharram. Kita ingatkan lagi bahwa Muharram itu masuk dalam bulan haram, bulan mulia yang dimulai 2 bulan yang lalu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini nanti Muharram. Jadi masih di bulan haram ini amalan panjenengan mau ditingkatkan, baik itu kebaikan maupun kesalahan. Jadi kejahatan juga ditingkatkan, kebaikan juga ditingkatkan. Tinggal kita pilih mau yang mana. Mau yang kebaikan, monggo, ini bulan-bulan yang baik. Nah, itu ya. Mari kita tingkatkan ke amalan kita, amal soleh kita. Tidak kita meningkatkan apa? Kejahatan. Karena kejahatan juga dilipat gandakan. Okay. Maka kita mengingat lagi supaya kita jangan sampai berbuat kejahatan. Karena kejahatan kalau di luar bulan haram itu 1, kalau dilakukan 1. Tapi kalau di bulan haram ya nanti ditingkatkan seberapa sekehendak Allah. Tergantung nanti dosa kita seperti apa. Kebaikan juga akan dilipatkan oleh Allah, juga tergantung keikhlasan kita. Kalau di luar bulan Ramadan, di bulan haram itu ditingkatkan 10 kali lipat. 1 niat ada nilai 1, dikerjakan nilainya 10. Tapi ketika di bulan haram bisa sekehendak Allah. Juga nanti tergantung apa? Niat kita, keikhlasan kita kepada Allah. Nah, kemudian yang penting lagi di bulan Muharram nanti ada puasa. Yaitu puasa Asyura. Puasa pada tanggal 10 Muharram. Insya Allah karena besok hari Selasa itu tanggalnya 1. Berarti 10 Muharramnya hari Kamis. Maka Bapak Ibu disiapkan. Allah poso sunnah we. Nah, kita sampaikan. Puasa yang paling tinggi derajatnya setelah puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Jadi puasa Ramadan itu karena wajib, otomatis ini tingkatannya apa? Tinggi, karena itu wajib ya harus. Nah, poso dosa, berarti dia mengaku dirinya ora beriman. Karena itu kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu. Berarti nek sing ora poso berarti ora iman, kan selesai. Jadi orang poso tidak ada udzur di bulan Ramadan, berarti dirinya mengatakan saya tidak orang iman, kan ngoten. Berarti sudah mengkapling besok di neraka, kan ngoten ya. Jadi wis terang-terangan dulik kapling, tuku kapling ning neraka. Karena apa? Saya tidak berpuasa karena kan kanggone wong iman, wong aku ora iman, selesai. Nah, di bulan di tanggal 10 Muharram Asyura ini puasa yang di bawah dari puasa Ramadan. Karena memang dahulu puasa wajibnya itu pada tanggal 10 Muharram.
Jadi pada waktu itu Rasulullah puasanya ya tanggal 10 niku. Kenapa? Karena memang hari itu adalah hari yang dimuliakan. Mengapa? Karena kisah-kisah para nabi itu ketika diselamatkan oleh Allah di tanggal 10 Muharram. Nah, Yahudi Nasoro itu menganggap hari itu menjadi hari raya. Jadi mereka berhari rayanya itu pada tanggal 10 Muharram. Nah, Rasulullah SAW melaksanakan apa? Ibadah puasa. Dan itu wajib. Setelah di tahun kedua Hijriah, perintah hari raya ada Idul Adha, Idul Fitri, kemudian dimulai puasa Ramadan dan puasa Arafah, maka kemudian puasa Asyuranya menjadi puasa sunnah. Ya, hadisnya, dulu aku perintahkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Sekarang boleh berpuasa, boleh tidak. Nah, berarti apa? Puasa Muharram dulunya wajib, kemudian menjadi apa? Sunnah. Gitu ya. Jadi dasar hadisnya Rasulullah membebaskan ketika di tanggal 10 Muharram untuk berpuasa atau tidak. Kemudian di akhir hayatnya di tahun ke-9 Hijriah atau ke-10 Hijriah, ketika Rasulullah selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian tanggal 10 Muharram, sahabat kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, kalau kita puasanya tanggal 10 Muharram itu sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasoro. Mereka berhari raya pada hari itu. Berarti awake dhewe padha niki." Nah, maka kemudian Rasul menyampaikan, "Besok tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9 dan 10." Namun di bulan Rabiul Awal Rasulullah SAW sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah meninggal. Maka hadis kalau ditanyakan apakah Rasulullah pernah puasa tanggal 9 Muharram? Ya belum. Wong baru nih niat, tapi niat itu kan sudah disampaikan, maka itu juga bisa menjadi dasar. Jadi boleh kita berpuasa, kalau kita mau puasa 2 hari, maka puasanya tanggal 9 dan tanggal 10. Tidak ada hadis yang mengatakan puasanya 10, 11. Yang ada adalah 9 dan 10. Tapi nek ra kuat rong dina ya wis sedina wae tanggale 10. Aja tanggal 9. Nek tanggal 9 berarti ora puasa Asyura. Nah, lah poso apa? Ya tanggal 9 iku. Ora ana jenenge kali itu. Nah, jadi tidak ada. Jadi kalau mau puasa menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasara, maka puasanya tanggal 9 dan 10. Nah, mengapa kok saya sampaikan ya sehari? Karena nek poso sunah niku sedina wae abot apa meneh rong. Bener apa mboten, Pak? Nah, kula niku ya di kanca tante iki wingi poso Arafah mboten? Oh, ana poso Arafah lho. Ku malah tekon ana poso Arafah. Iki lho arep bakdo wingi lho ya dina Selasa nika. Ternyata poso Arafah wae ana sing ora ngerti. Ya kok ora ngerti? Ya karena memang kan seperti ini kan di suatu daerah ada kajian, ada pengajian. Nek ora tahu pengajian ya ora ngerti. Jadi aja kok mosok ora ngerti ya pancen ada orang itu tidak tahu. Nah, tur mesti abot, Pak. Poso niku nek poso sunah niku lebih berat. Mulane aja nika, kan musafir boleh tidak berpuasa. Memang boleh. Ning nyaure engko napa? Abot. Wong nyatane bulan Syawal ora dilakoni nganti bulan napa? Rajab. Nah, lagi Saban lagi dilakoni. Lakoni napa? Nyaur utang. Berarti kan utange disaur setahun. Niku nek bang plecet wis doyak-oyak niku. Ya lah, gandeng niki sing Allah Subhanahu wa taala ya ora doyak-oyak. Ya. Cuma Allah niku ya segeralah untuk kita napa nek ndek utang kondang napa nyaur. Hanya begitu saja. Allah niku ya nek ndang sauren itu lebih baik. Baik, tadi disampaikan
puasa Asyura itu mereka memperingati orang-orang dahulu. Nah, orang-orang dahulu, nenek moyang dahulu, atau kalau kita lihat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena orang Yahudi itu Bani Israel, bahwa Nabi itu keturunan dari Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Keturunan Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya istri 2, satu Hajar, satu Sarah. Hajar punya anak namanya Ismail. Baru kemudian Sarah punya anak namanya Ishak. Maka orang-orang Bani Israel itu merubah bahwa peristiwa Idul Adha kemarin lagi. Idul Adha kemarin apa, Pak? Nyembelih korban. Siapa yang dikorbankan waktu itu? Bani Israel merubah bukan Ismail tapi sinten? Ishak. Jadi mereka menganggap yang disembelih kemarin itu adalah Ishak. Mengapa kok sih dimunculkan Ishak? Karena nabi mereka itu dari keturunan apa? Ishak tadi. Karena apa? Keturunan. Jadi mengunggulkan nikmat. Kalau kita lihat nasab. Nah, jadi mereka mengunggulkan apa? Nasabnya. Nasabnya apa? Dari Bani Israel, yaitu Ishak. Ishak nanti Yakub, terus ke sini Musa. Nah, nanti di Nabi Musa nanti terkenal dengan Bani Israelnya. Nah, mereka menganggap bahwa yang disembelih itu adalah apa? Ishak, bukan Ismail. Padahal setelah sejarah kita ketahui Ishak itu tidak pergi dari tempatnya, yaitu di Palestina. Sedangkan penyembelihan itu adalah di Mekah. Yang di Mekah itu siapa? Ismail. Karena yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu keluar ketika itu setelah melahirkan Ismail, maka Hajar ini disuruh diajak pergi. Kok bisa diajak pergi? Nah, nanti kita sampaikan. Kenapa? Ya karena istri pertama belum punya anak. Istri kedua sudah punya anak. Nek bapak-bapak ranti rapopo ora masalah. Sing masalah kan bagian kono. Sing bagian kono ada salah. Karena apa? Istri yang kedua sudah punya anak. Ya, tapi kemudian Allah memerintahkan supaya berpindah dari tempat itu. Itu kita manusia ya logis gitu. Jadi ketika kenapa kok kemudian berpindah ya ada logis-logisnya gitu. Jadi mantap. Maka kemudian ketika Hajar ditinggalkan, bertanya, wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Atau hanya karpe suamiku? Nah, tidak, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang istri yang salihah, samina wa ata'na. Bayangkan Bu, ditinggal sendirian bersama anaknya di kemah, ora enek sopo. So bayangke tinggal lunga. Nek sakniki KDRT wae. Lah istrine gak lunga. Makane saiki ana wong ngandhake aku ngimpi kowe dikon lunga, tak kekne ning kono dhewe urip dhewe ngapusi. Pokoke ibu-ibu nek dingaran ngono kuwi ngapu. Nah, ini yang kemarin terjadi. Peristiwa di Pekalongan santriwatinya. Nah, kemudian ada lagi kasus di Malang, ada lagi kasus di beberapa tempat. Kasus yang ngoten niku. Didoktrin aku berbuat ngene iki ini karena perintah. Dia gitu, Pak. Karena santri itu taat pada kiainya, gitu ya. Kesalahan dalam kita itu taat kepada ustadznya atau kiainya itu ya sebatas itu ketaatan kepada hal yang baik. Kalau itu taat dalam kejahatan tidak perlu dilakukan. Tidak mungkin Allah memerintahkan berbuat zina, kan tidak mungkin. Nah, kan itu ada yang perempuannya santriwatinya kan diwawancarai. Bagaimana? Nah, doktrinnya ini bukan kesalahan. Ini adalah perintah yang di atas. Jadi wis ora dosa. Ngoten, Pak. Karena ora dosa ya rumangsane apa? Ya ora apa-apa wong ora dosa.
Tapi yang namanya hubungan suami istri bukan suaminya atau bukan istrinya, namanya zina. Masa ditekoki di anak, jarene anake saka ngimpi. Ya ora mungkin to. Zaman modern kok iso di anak saka napa? Ngimpi. Ah itulah itu. Itu maka kesalahan-kesalahan di doktrin-doktrin seperti ini. Ya. Baik, kita kembali ke awal lagi. Ku ndak rada torono saya adoh. Gitu. Kita kembali. Jadi kembalinya adalah tadi kita kembalikan bahwa mereka Bani Israel itu nenek moyangnya atau para nabi-nabi dahulu itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Maksudnya diselamatkan ini ada yang diselamatkan dalam konteks ada musibah, ada yang dipertemukan, ada yang selesai musibahnya dan sebagainya. Okay? Maka yang pertama adalah ketika bertemunya Nabi Adam dengan Hawa, yaitu istrinya yang dari surga diturunkan ke bumi, kemudian diletakkan di bumi sebelah timur dan bumi sebelah barat. Karena nanti saya salah nanti di benak di anu ya saja. Ada salah, yang satu itu diturunkan di negeri India. Yang satu di negeri Afrika, tapi Afrikanya di bagian mana? Yang jelas benua ini adalah satu rangkaian, tidak ada disekatin oleh laut. Neng Indonesia genara mungkin, karena neng Indonesia ngelewatin apa? Selat Malaka. Kalau melewati Selat Malaka kan dajang ngelewatin apa? Laut, kan harus menggunakan apa? Kapal kan begitu, kan tidak mungkin ini. Nah, maka turunnya pasti di satu benua yang gandeng. Gitu ya. Maka ada yang mengatakan turunnya itu di India. Kemudian yang satu adalah Afrika, kemudian yang satu berjalan ke barat, satunya berjalan ke timur. Di sini naik kompas apa buatan ngertas ya, buatan saya ditanyakan kita. Buatan saya ditanyakan, terus bian piye dan sebagainya, yaitu sebagai sejarah saja kita bisa membayangkan betapa beratnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kesalahan kemudian diletakkan di bumi ini, kemudian mereka kan paling bertemu. Karena di dunia kan baru berdua nih. Manusia yang diciptakan baru 2 orang. Nah itulah, itu namanya juga bisa dianggap sebagai apa? Adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka bertemu, nah bertemulah itulah berarti apa? Allah memberikan kasih sayangnya kepada keduanya, atau bisa dikatakan itulah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua bertemu di Jabal Rahmah, yaitu di Arafah. Nah, mereka bertemu di situ, maka kemudian hari itu tanggalnya 10 Muharram. Maka berdua mereka kemudian berdoa. Nah, doa ini Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk berdoa kita ketika kita selesai sholat wajib. Jadi ketika sholat wajib kita berdoa. Kalau ayatnya berbunyi qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, kita doanya bisa kemudian mengucapkan rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, "Ya Allah, kami ini telah mendolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengrahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Khosirin. Kalau dolim itu, dolimin itu nanti doanya Nabi Yunus alaihi salam. Sedangkan Nabi Adam doanya khosirin. Orang-orang yang rugi. Kalau tidak diampuni oleh Allah, pasti kami ini menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena mereka berdua ditempatkan di surga. Dan hebat, ya namanya iblis itu sangat luar biasa, Pak. Jadi bisa merubah jalan yang lurus jadi jalan apa? Bengkok. Sedangkan jalan yang bengkok jadi jalan apa? Lurus. Pada jalan yang bengkok kalau sing lurus itu karena sing putih, Pak. Sing bengkok. Lurus jadikan bengkok, mungkin sedikit. Tapi yang bengkok jadi apa? Lurus. Banyak jalan yang bengkok, tapi seolah-olah jadi jalan yang lurus. Kasus MBG kan dipodot to nggih. Oh. Iki ora kok anu ya, ora kok ngrasani mboten nggih, Pak.
Pangkat karir militernya luar biasa. Bintang 2 loh. Bintang 2 itu kan pare yang luar biasa. Yang satu bintang 3, Pak. Karirnya di militer luar biasa hebat. Ketika dijadikan sipil, suruh mengelola EBG dengan nilai 320 triliun, tetap menggok dalan apa? Karena apa? Pintere iblis. Tenang wae. Kan penerimaan manfaat itu satu dapur 3.000. Tenang, engko nek kokean digawe SOP ini dirubah. SOP ini apa? Ora sah 3.000. Sing penting ono piro dapure dibagi itu. Selesai, Pak. SOP tidak salah. Betul salah lagi. Tapi dia mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Karena satu dapur itu kan satu hari 6 juta. Di Kecamatan Baki itu semula hanya 5. Sekarang jadi 10. 2 kali lipat. 6 juta kali 5. Berapa, Pak? 30 sehari. Nek seminggu. Terus hitung dhewe ngoten, Pak. Itu baru kecamatan apa? Baki. SOP ini diganti, Pak. Selesai. Saya kan juga yang mendirikan SPPG. Saya punya satu ya. PCM Baki lah, bukan saya. PCM Baki punya satu. Nah, itu. Jadi kita di Muhammadiyah membantu pemerintah. Konteksnya kita membantu pemerintah gitu ya, untuk bisa mensukseskan programnya Pak Presiden kan gitu. Tapi di lapangan ternyata ada kesalahan, ya itulah yang salah siapa? Oknumnya. Jadi di awal itu sudah dibenarkan. Jadi satu dapur itu melayani 3.000 pemanfaat. 3.000 pemanfaat di satu kecamatan ini ada muridnya cacahe 15 atau 16.000. 16.000 dibagi 3 kan cuma berapa? 8. 6 nggih. 6. 6 paling banter 6. Tiba-tiba ngadeg, rono ngadeg, rono ngadeg. Lah orang anu kan gampang, apa lagi? Ini salah. Bagaimana caranya? Ganti aja SOP. SOP ini ganti. Tidak lagi 3.000, tetapi berapapun yang ada di kecamatan itu dibagi selesai. Akhirnya hanya melayani 1.500. Nah, gitu. Ini namanya bentuk apa, Pak? Korupsi dengan merubah apa? SOP-nya, standar operasional prosedur. Ketae ra salah, kan tidak salah, Pak. Wong itu dirubah, kan gitu. Merubah dengan aturan itu jadi tidak salah. Tetapi salahnya apa? Pembengkaan apa? Biaya, kan biayanya kudune ora ditokke semono, dadi ditokke semono. Itu satu, Pak. Nah, itu. Tak bocori sithik tok. Lah itu jadi apa? Di dunia itu memang setan itu pinternya luar biasa, Pak. Jadi pinternya setan itu jadi salah, piye caranya salah? Berubah aja pakai SOP yang baru. Selesai kan? SOP yang membuat mereka. Kan yang membuat kan dirinya. Nah, dibuat aja sini. Selesai nanti. Tuh, yang lain ada motor apa? Listrik. Nah, motor listrik, beli motor listrik sekian ribu motor. Lah nek siji itu batin Nmax aja mau 36 itu harganya 40 juta. Nek siji per 5 juta, pengke ribuan wis etuk ping-pingan. Nah gitu. Itu iblis nih. Iblis itu pinterin apa? Digawe ngene, ora konangan rapopo. Tenang wae, sing penting kabeh kompakan selesai gitu. Yang satu tadi jual titik. Ya, jual titik tadi loh, Pak. Kudune mau 6 dijajekke 10. Dan lain-lain. Nah, saya juga tidak mengikuti di berita-berita, tapi intinya salah satunya adalah niku iblis, Pak. Jadi iblis pinter gitu. Karena Nabi Adam kan diwajibkan apa? Nabi Adam itu karena dia mau makan buah kuldi karena sumpahnya iblis. Iblis bersumpah demi Allah, buah niki nek dimakan kamu akan langgeng di surga. Padahal kan diwanti-wanti, woi Adam dan kawan jangan dekatin apa? Pohon ini, jangan dekati ini. Ning malah iblis ngapa? Kowe nek ngamangan kuwi, kowe bakal langgeng. Kan diwalik. Karena iblis ngapa? Iblis sudah keluar dari surga. Kan sudah keluar dari surga, ngopo wong bakale aku mlebu neraka. Sisan-sisan to nggih. Dosa siji karo dosa loro kan padha wae, wong mlebune ning neraka. Dosa akeh karo sithik kan padha wae gitu. Bagi mereka kan padha wae iblis nih wong bakal mlebu neraka. Maka mereka berani bersumpah, iblis itu berani bersumpah demi
Allah. Nah, gitu. Maka kalau kita lihat di pengadilan kok ono wani bersumpah demi Allah, kemudian apa yang dikatakan itu bertolak belakang dari kenyataan, berarti dia sudah menjual akhiratnya dengan apa? Dunia. Berarti dia sudah menempatkan dirinya di dalam apa? Neraka. Kalau di bab hadis kemarin, dia sudah memang hakim itu tidak akan mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Rasulullah menyatakan, aku ini menghukumi kamu apa yang aku lihat dohirnya. Jadi kalau dohirnya itu kamu bilang A, maka ya aku mengikuti apa? A. Meskipun kamu itu berbuat apa? B. Padahal kenyataan apa? B. Tapi gandeng gue ingin nyeritain itu A. Dan saksinya juga mengatakan apa? A. Maka kalau ditanyakan aku akan menghukum, kamu hukumannya A. Berarti ini apa? Berarti benar. Kalau itu mengatakan dia benar, maka kamu benar. Meskipun dia salah. Kan katanya. Itu Rasulullah menyatakan. Jadi karena Rasulullah juga tidak tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Lah kok Rasulullah mengetahui? Karena itu ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sa'ban itu tuh. Sa'ban ketika istrinya menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku sebelum meninggal itu mengatakan kok ora sing ado. Nah itu nek kita ditanya apa ya ngerti, Pak. Ana wong ibu misalnya ana armen, Mak, niki Ustaz, wingi niku bojo kula niku arep meninggal ngomong kurang ado. Lah nek sing awake dhewe oh kuwi selingkuh kuwi. Lah ngoten ta. Karena apa? Dia ngertine kurang wong sing ado berarti selingkuh kuwi. Kan kira ada. Oh, ternyata ada wahyu dia dulu berbuat seperti ini ki. Yaitu kalau ketika dia berjamaah sholat, itu manggone ning pojokan, tidak pernah berbicara ketika menunggu sholat. Karena apa? Karena perjalanannya jauh dari rumahnya sampai ke masjid. Karena pahalanya itu banyak sekali ketika dia berjalan itu, maka kemudian mengatakan kok ora sing kan begitu. Karena itu wahyu dari Allah. Tapi kalau tidak diberi wahyu ya Rasul tidak mengerti. Jadi kalau itu sesuatu yang gaib pasti itu ada wahyu dari Allah. Baik, yang pertama. Jadi yang pertama Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Hawa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa berlabuhnya kapalnya Nuh ketika Nabi Nuh ketika selesai apa? Banjir besar. Di mana banjir ini memusnahkan seluruh umat manusia. Bisa mengatakan itu banjirnya ya seluruh dunia. Bisa. Karena memang ada kasus bahwa menurut ahli perminyakan, jari ini loh ahli perminyakan, fosil-fosil yang dulu, benda makhluk-makhluk hidup yang mati dulu, itu kemudian sampai saat ini menjadi apa? Bahan bakar. Ya bisa terjadi juga. Kan makhluk-makhluk dahulu meninggal, kemudian mati, di dalam tanah, kemudian berubah menjadi apa? Minyak. Nah, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi juga ketika itu peristiwa zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Atau kalau itu tidak terjangkau, kan dulu itu bumi itu diciptakan, dulu sudah diciptakan ada makhluk yang namanya Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi. Maka ketika diciptakan Nabi Adam, maka malaikat mengatakan, "Wahai Allah, mengapa kamu ciptakan makhluk yang membuat kerusakan?" Nah, malaikat itu ngertinya kalau dia melihat, berarti ada makhluk yang sudah pernah dibuat di muka bumi, kemudian membuat kerusakan. Kan ayatnya begitu. Kenapa engkau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Ya'jud Ma'jud itu membuat kerusakan. Nah, bisa terjadi dulu bumi itu dirusakkan, kemudian fosilnya tadi menjadi apa? Ya, kalau itu akal manusia, ilmu manusia untuk sama dengan apa? Ayat Al-Qur'an. Jadi cocok. Oh, ilmu pengetahuan masuk, Al-Qur'annya mengatakan seperti ini ki. Kecuali yang dogmatik yang memang tidak bisa diakal atau akalnya belum sampai.
bukannya ilmu bukannya Al-Qur'an itu tidak karena kalau tidak cocok berarti akal kita yang belum sampai, ilmunya belum tekan gitu. Nah, kapal Nabi Nuh ini ketika berlabuh pada tanggal 10 Muharram itu di Gunung Judi. Kenapa kok di gunung? Nah, gitu. Logikanya kita itu nanti kapal itu berhentinya di pelabuhan, tidak ada banyak masjid. Era setelahnya orang tidak akan ya wajar wong kapal itu manggone ning laut. Ya kuwi ora cerita Nabi Nuh kuwi ora bener. Tapi ketika kapal itu ada di gunung, logis, berarti dulu pernah ada apa? Banjir dan kapalnya berlabuh di puncak apa? Gunung. Contohnya ngeten, jenengan ning Lawu ngerti itu ning kono ana kapal gede ning dhuwur. Kira-kira ndek sing nggawa sapa? Nah, gitu. Berarti kalau itu ada sejarah, oh dulu ada ini ceritanya di Gunung Lawu. Nah, itu logis. Berarti orang itu menjadi itibar dari sejarah. Sejarah ada. Karena secara logika ndak mungkin iso nggawa kapal ning gunung dhuwur, gunung Lawu. Wong munggah dhewe wis kabotan apa meneh gawe kapal ning dhuwur kan logikanya gitu. Maka di ayat itu disebutkan setelah terjadi itu kan terus menyebutkan bahwa itu menjadi itibar, menjadi sejarah untuk umat-umat setelahnya bahwa dulu ada banjir besar yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Buktinya apa? Kapale manggon ning pucuk napa? Gunung, di Gunung Judi niki. Ya, gitu lah. Itu kita baru ngerti, oh itu berarti benar-benar dulu ada peristiwa terjadinya musibah besar gitu ya. Nah, kita semua ternyata Bapak Ibu, umat manusia ini semua keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh itu punya anak 4, yang satu barepe niku napa? Sing Kanan iki yang napa? Duraka, orang maka ditenggelamkan tiga. Tapi saya namanya ndak hafal nih karena namanya angel-angel ya, Pak. Kalau yang dulu kan gampang namanya. Namanya angel gitu, namanya 3 itu sulit. Ya, pokoknya ada 3. Nah, 3 ini Bapak-bapak, kalau kita nasab kita nanti dirujuk, jadi misalnya kulo ini keturunannya sinten? Kulo keturunannya dari Pak Basri. Pak Basri keturunan Pak Sopo. Terus keturunan dari siapa? Siapa terus durut. Maka nanti ujungnya ketiga niki. Yen anak sing ini, yo anak ini, yo anak niki. Karena ketika peristiwa setelah selesai bencana itu kan ada 80 orang. Kan kapal itu kan 80 orang. Mereka kemudian menempati di satu tempat, kemudian beberapa waktu kemudian di tafsirnya itu mereka kemudian kena musibah, yaitu kena wabah. Wabah nek kaya sakniki kalau wingi apa, Pak? Covid. Nah, nek dulu namanya ora wabah, taun. Taun itu suatu wabah. Ada masalah. Jadi semua makhluk itu apa? Meninggal semua. Tinggal keluarga Nabi Nuh 3 orang nih. Berarti beserta istri-istrinya. Jadi pokoknya 3 ini. Nah, 3 inilah masih hidup, kemudian menelurkan keturunan, ya kita ini. Jadi kalau nanti ketemunya, yaitu di keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Memang kemarin ada yang mengatakan, ana sing wajah niku rambutnya, ana sing kok rambutnya, ana sing awake ireng, ana sing nanti keturunan kita niki termasuk sawu matang putih, ada nanti yang keturunan Eropa. Jadi keturunannya wis kulitnya ngoten, Pak. Jadi rasa Mary, kok aku kok ireng ya, emang Nana keturunan dari dulu. Memang itu sudah Allah yang menciptakan seperti ini ngoten nggih. Nah, kita ternyata rujukannya mesti nasab. Nasab itu keturunan nggih. Keturunan kita ke Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan tadi kalau kali nabi-nabi tadi dari Nabi Isa rujukannya sampai Nabi Yakub, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Rasulullah, kemudian Ismail, kemudian Nabi Ibrahim. Nah, mereka tidak menganggap karena bukan keturunan Bani Israel. Maka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, jadi peristiwa niki sejarah bahwa kita ini keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun nanti kalau dirujuk ke sana lagi ujungnya Nabi Adam alaihi salam. Karena pokoknya kan manusia pertama adalah Nabi Adam dan Hawa, gitu kan? Tapi kalau nanti setelah Nabi Nuh itu kita rujuk ke sana. Jadi
Jadi sebetulnya dari 3 orang, dari 3 orang menjadi bermiliar-miliar ini. Ya, maka kita tidak perlu seperti tadi, tidak perlu mengunggulkan nasab. Mengunggulkan nasab niku nanti ya seperti ya, siapa yang bertakwa kepada Allah itulah yang menjadi orang yang utama. Orang yang baik itu ya tinggal tergantung ketakwaan kita kepada Allah, bukan keturunan. Kalau keturunan itu ya, kalau kita alhamdulillah tidak ada ya. Kita niku siapapun bisa menjadi napa ustaz. Kita kan dari sapa dadekke guru, mulang ngaji. Sudah selesai. Tapi di satu kelompok kuwi nek ora anake sing niki ora iso dadi, Pak. Mbok arep pinter, ahli, tapi ora iso diceluk napa kiai. Karena napa? Ora keturunan kiai. Kalau kita kan enggak, siapapun yang ahli bisa menjadi napa? Pendakwah, mubalek. Jadi silahkan saja. Jadi, nah, maka kemudian mereka menggunakan nasab itu mengunggulkan untuk apa? Untuk tadi, kalau itu setannya masuk untuk mencari apa? Keuntungan duniawi. Jadi Pak Jeneng kalau lihat itu YouTube nanti bisa disetel, oh gitu toh. Jadi doktrinnya seperti ini. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga adalah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api oleh Raja Namrud. Kalau tadi yang Hud tadi surat Nabi Nuh tadi surat Hud ayat 44, sedangkan Nabi Ibrahim ini surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Ketika akan dilemparkan ke dalam api, Nabi Nuh berdoa, Rabbis ngalni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan sebagian, nah ini sebagian Pak, sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Allah, kami kabulkanlah doa kami, doaku, doa Nabi Ibrahim. Jadi memang tidak semua keturunan Nabi Ibrahim itu apa? Beriman kepada Allah dalam konteks sholat. Meskipun kalau anaknya langsung ya beriman. Karena nama anaknya langsung kan Nabi Ismail sama Nabi apa? Iska. Tapi kan keturunan. Yang disampaikan tadi kan anak turunku, cucu-cucuku. Berarti kan cucunya nanti kan terus ke sana. Maka kan ada peristiwa anaknya Nabi Yakub, anak yang Nabi Yunus nanti ya, Nabi Sulaiman ya, yang dilemparkan yang sumur ini sih, Yusuf. Nah, berarti kan bapaknya Nabi Yusuf itu punya anak, ana sing beriman taat, ana sing napa berbuat kesalahan. Itu kan cucunya Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kan adine dicemplungke sumur kan gitu. Itu Yakub nggih, putranya Yakub yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Ada anak 13 anak. Nah, jadi yang sing liyane sepakat tadi berbuat kejahatan nyemplungke Nabi Yusuf ke dalam apa? Sumur. Nah, kalau itu dianggap durhaka, berarti kan benar ini. Jadi sebagian anak cucunya Nabi Ibrahim itu ada yang beriman atau melaksanakan sholat, tapi ada juga yang tidak beriman. Kemudian doa berikutnya, Rabbana wa taqabbal du'ai, Rabbana firli wali walidaya walil mu'mina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan. Jadi mendoakan orang-orang mukmin besok diampuni di hari kiamat. Jadi doanya niku Pak, ketika mau dilemparkan kenapa? Ke api yang dibuat oleh Raja Namrud. Dan kita bisa membayangkan betapa panasnya api itu. Maka mereka ketika sudah membakar itu bingung. Lah iki sing nyemplungke Nabi Ibrahim piye iki? Nek diuncalke ngene, nguncalke ngene berarti wong iku kudu mara to nggih. Apa mau nglempar, apa mau iso, apa mau kene teko kono wis hebat ya, Pak. Ha, padahal nglempare ngono kuwi wonge melu kok
kobong. Karena kepanasnya yang luar biasa. Mobil kula wae bagenine kuwi teko kene mleyok ya, Pak. Kan kemarin tas dino Selasa niku kan kobong ya. Ya, niku kobong mobil saya itu pas ning sampinge, tapi alhamdulillah mboten terbakar. Dino Selasa arep bakdo niku. Itu saking napa, Pak? Panase. Bisa bayangkan ketika niku melempar Nabi Ibrahim ke tengah api. Maka kemudian ada yang mengusulkan, "Kowe aja pakai pelintang mawon, manjani." Manjani niku napa pelintang. Jadi dikuasai kaya geretan niku, kemudian Nabi Ibrahim diseker kalau digeret terus dicolke. Wet gitu. Sehingga Nabi Ibrahim apa terlempar sampai ke tengah api. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang biasa niki kadang-kadang ngeten. Ada orang yang kemudian menjual napa niku ayat-ayat Allah. Gitu kan ada doanya Nabi Ibrahim, "Wahai api, dinginlah dan selamatkan Nabi napa? Ibrahim." Nah niki nek sing iblis, setan niku terus doa niki dipakai. Tapi kemudian ujungnya nanti mesti nganggo berbeda doanya. Nah, engko terus dienggo apa? Ketika nika awake diobong ora apa-apa. Ngeten-ngeten ki ora kobong, ngoten niku. Nek kanca kula riyen jebule ra diobong niku dikei lapisi napa nggih? Enek lapisan minyak napa ngoten, Pak? Dilapisi ngoten. Terus awake diobong ora apa-apa. Wah, kabeh do wah tepuk tangan. Ternyata kandhani, kuwi ngerti ra? Kuwi tak kei olesi ngene. Ra dolesi aku ya wedi lho. Niku nek nganggo olesan. Tapi nek sing nganggo umi-umi ya enten. Ya, nganggo umi-umi ya ada. Nah, nek nganggo umi-umi niki mesti ayatnya nanti berubah. Jadi ayatnya berubah. Kok enek? Ya seperti itulah. Iblis itu membuat tadi ayat Al-Quran. Karena iblis itu pinter, Pak. Kan tadi kan Al-Quran diturunkan. Iblis ngerti ya, pakai ayat ini dikai liya, nanti gue ngene ning syaratnya kudu poso napa? Ngebleng posomu. Tidak puasa yang tidak diajarkan oleh syariat. Pasti itu. Nah, kenapa? Nanti ujung-ujungnya itu adalah meminta pertolongan kepada iblis. Nah, itu. Kok ngerti ya dulu ya senengane ngonten niku ta. Nontoni nonton ngoten niku. Itu yang ketiga. Tadi sinten mau? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan itu diselamatkan tidak sedikit pun baju yang menempel di tubuh Nabi Ibrahim itu apa terbakar. Yang keempat, cepat aja karena waktunya tinggal 4 menit. Yang keempat adalah Nabi Yusuf alaihi salamnya. Jadi ceritanya ini dilemparkan ke dalam sumur, kemudian ditemukan oleh orang yang lewat, kemudian Yusuf ini dijual. Maka ada yang menganggap Yusuf itu adalah budak. Kan budak karena ditemui terus dijual. Orang yang dijual itu berarti statusnya apa? Budak. Tidak punya hak, punyanya apa? Kewajiban. Maka ketika ada peristiwa napa niku? Nabi Yusuf ini digoda oleh tuannya, maka ketika itu kan ditanyakan bagaimana untuk membuktikan apakah siapa yang salah, maka kemudian kan nek sing suwek lambine Yusuf kuwi ngarep, sing salah Yusuf. Tapi kalau sing suwek mburi berarti sing salah Zulaikha. Setelah diketahui sing suwek mburi karena dia pejabat tinggi, iki engko nek aku konangan nek iki bojoku ngene, berarti tetap apa? Tetap nama baik suami napa? Hancur. Padahal aku pejabat tinggi di sini. Bagaimana caranya? Wis ngene, pokoknya Yusuf salah, meskipun itu bener, pokoknya dipenjara. Niki nggih enten Pak niki, niku lho ya gumun niki. Ana petani ning pundi niku? Ning petani di sawah. Terus sawah niku digawe tambak. Tambak niku nggo ngingu iwak. Terus menghasilkan dicekel, Pak. Salah jebule. Berarti jenengan kudu ngati-ati lho Pak niki. Sawah jenengan nek kudu pari jenengan gawe omah, salah Pak iso masuk penjara Pak niku. Karena apa? Salah gunaan apa? Peruntukan.
Nah, niki lagi kula ngerti kula niku. Berarti ning Indonesia iku wong arep urip kepenak angel, Pak. Nah, padahal napa? Sawah mau kan pengen berubah baik. Tak gawe nek nggo pari ra hasile sithik terus digawe tambak ternyata hasilnya napa? Bagus. Nah, salah, Pak. Jadi jenengan nek gawe kolam pemancingan ngati-ati, Pak. Ku nek aku ra tak laporke. Itu nggo pancingan iki, Pak. Jenengan kok kena pasal. Kalau pasal apa? Tanaman padi dirubah menjadi apa? Lagi bagi preman ngene iki seneng banget, Pak. Jadi sesuk sing duwe duit parani. Ben diizin lagi. Ora duwe. Ben ora ngene tak laporke. Cekel Pak nanti, Pak. Nah, itu pengrubah peruntukan. Jadi wong arep urip kepenak ning Indonesia niku angel Pak ternyata. Yang kedua kemarin ada juga petani sing mengramu jagung itu iso dadi napa? Bagus ya. Ternyata ya masuk penjara juga. Piye ya angel. Wis ra salah kok jenengan dadak bingung kan. Mula iki banyak sing hati-hati. Jadi wong iki ya Allah, urip ning Indonesia kok angele. Kudune kan seneng ya, karena masyarakatnya naik napa? Pendapatnya. Ya itu sekarang dingeneke mawon. Saiki ngeten, sawah jenengan sakniki diganti, ampun jadi pertanian, tetapi pertanian yang berupa perikanan. Engko dirubah no pajeke apa ora kan kudune ngono. Ora terus ditangkap. Terus kena pasal ini karena sudah sekian tahun, maka pajakmu sekian, ketemu nih miliatan. Siapa sing kuat, Pak? Bener, tutup mawon udah jawan-jawan gitu. Ini susu nek dodo dadine ora apik. Maka orang itu kalau banyak bicara cenderung ke arah napa? Dosa. Ngoten nggih, Pak ya? Ya padha kan kok ya sing niku termasuk ngrasani apa ora niku, Pak? Oh, nek ngrasani berarti kan dosa niki. Nek orang ngrasani yo ya saya menyampaikan sebuah fakta yang ada di negeri kita, mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita. Jadi yang namanya hukum itu kudune ora seperti niku. Hukum itu kudunya harusnya melindungi, bukan untuk memukul. Memang kalau itu salah, ya salah, tapi kan diberitahu, ini salah, harus dirubah. Apa yang dirubah? SPPT-nya. SPPT-nya dirubah, diganti kan ngoten. Supaya nanti pajake kena dhuwur kan ngoten. Nah, itu aja yang perlu kami sampaikan. Ini peristiwa-peristiwa di zaman dahulu, peristiwa nabi-nabi yang ketika itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.